Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Devan Fidel Azadan dengan NIM 23010305. Teman saya Muhammad Novianto dengan NIM 230103070. Kita dari kelas TI 23A2 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan diadakan video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mutarom SES Kom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang lihat video ini. Pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu. Buka XAMPP. Di sini kan saya sudah membuat database-nya. Dengan diberi nama Bioskop DB. Di sini terdiri dari 3 tabel, yaitu kursi, pemesanan, sama tiket. Di tabel kursi strukturnya kayak gini. Struktur tabel kursi kayak gini. Ada ID. ID ini yang sebagai primary key untuk mengisi ID user. Ada kode kursi untuk varca. Contohnya nanti bisa A1 atau B2. Terus kategori untuk kategori kursi. Status untuk ketersediaan kursi. Lanjut ke pemesanan. Strukturnya ada kayak gini. ID sama untuk primary key. Untuk nama pemesanan, nama pemesanan itu untuk varca. User bisa mengisi nama pemesanan. Untuk film sama untuk kodenya varca. Nanti bisa memilih judul filmnya atau yang dipilih film apa gitu. Tanggal waktu ini untuk jadwal film yang ditonton. Jumlah berkode integer. Untuk memesan nanti berapa jumlah tiketnya. Kategori kursi. Ini kode kursi untuk kursi yang akan dipesan. Harga per tiket desimal. Pajak juga desimal. Total bayar desimal. Nah, di pajak ini nanti total biaya, harga kali jumlah plus pajak. Kalau waktu data pemesanan dicetak di database nanti. Nah, di tiket. Nah, tiket strukturnya kayak gini sama. ID untuk primary key, film, menentukan film yang akan ditonton nanti. Nama user nanti yang akan memilih namanya siapa. Tanggal, jam, sama kategori. Nah, ini berkode varca semua. Jumlah, harga, pajak, total ini untuk integer. Lanjut kita buka tampilannya. Nah, kita sudah bikin desainnya kayak gini. Nah,
didesain kayak gini. Di sini kami menggunakan library MySQL connector J9.30 jar sama MySQL Photobuf Java 4.29.0 jar sama iText PDF untuk nanti dicetak ke PDF. Kita membuat config dulu. Gini, tampilannya gini. Pertama-tama kita membuat panel awal dulu. Di panel awal kita menggunakan ini untuk labelnya, ada aplikasi memesan tiket bioskop. Kita membuat panel baru lagi untuk informasi pemesanan. Di informasi pemesanan nanti ada film ini untuk J-label, nama pemesanan J-label, tanggal dan jam ini sama J-label, tiket ini juga J-label, harga, pajak persen, total pembayaran J-label. Nah, di pemilihan film ini menggunakan combo box, bisa nanti supaya bisa memilih film yang dipilih, genre ini apa filmnya, nama pemesanan ini user bisa mengisi namanya. Ini menggunakan J-Text-Fill. Untuk tanggal dan jam ini menggunakan J-Combo Box untuk memilih tanggal dan jam. Di jumlah tiket menggunakan J-Spinner. Nah, ini supaya bisa user bisa memilih mengisi jumlah tiketnya kalau nanti pilihnya berapa. Di harga per tiket ini menggunakan J-Text-Fill, ini juga J-Text-Fill pajaknya. Total pembayaran sama pakai J-Text-Fill. Lanjut kita membuat panel baru menggunakan J-Panel, kita menggunakan ini. Nah, di sini ada reguler menggunakan J-Label, ini sama J-Label. Di pemilihan reguler atau VIP ini menggunakan J checkbox, ini juga checkbox. Buttonnya kita menggunakan ada 6: pemesanan, reset, hapus, edit, cetak, keluar. Nah, ini tabelnya. Di sini ada nomor, film, nama, tanggal, jumlah, kategori, kursi, harga, pajak, sama waktu. Terima kasih Mas Dewan atas penjelasan terkait database dan desainnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait kode aplikasi yang digunakan untuk tema kita pemesanan tiket bioskop. Di paling kiri ada library yang kita gunakan untuk aplikasi ini, MySQL dan iText PDF. Dan pertama saya akan menjelaskan config.java yang merupakan koneksi ke database-nya. Import Java, saya akan menjelaskan import dulu. Import java.sql.connection. Berisi koneksi ke database-nya, dan import SQL Driver Manager berisi kelas yang digunakan untuk membuat koneksi baru ke database-nya. Dan kemudian terakhir ada import Java SQL expression yang berisi
pengecualian yang muncul jika terjadi error pada koneksi database-nya. Kemudian di bawahnya ada public class config, pertama membuat kelas dengan nama config.java. Kelas ini bersifat utility, alat bantu untuk menyediakan satu metode penting, get connection, yang di bawah ini, get connection. Metode ini adalah metode statis yang artinya bisa dipanggil harus membuat objek config. Metode ini menggunakan objek connection yang akan digunakan untuk melakukan query ke database MySQL dan menambahkan throw ke SQL expression agar error SQL bisa dilempar ke metode memanggil jika gagal koneksi. Dan di bawahnya ada inti koneksi ke database-nya. Ada class for name, string URL, string user, string password, string for name dibutuhkan agar Java bisa berkomunikasi dengan MySQL. Dan URL di bawahnya adalah protokol JDP untuk MySQL. Dan menunjukkan bahwa database berada di komputer lokal atau localhost. Dan 336 merupakan port dan bioskop itu merupakan nama database yang digunakan di aplikasi ini. Kemudian ada user koneksi untuk koneksi ke database yang merupakan default user MySQL. Dan di sini saya kosongkan password karena tidak menggunakan password. Dan di bawahnya ada membuka koneksi ke database menggunakan informasi di atas lalu mengembalikannya. Dan kedua ini merupakan penanganan error yang apabila terjadi ke koneksinya gagal, maka ada pop-up atau pemberitahuan driver tidak ditemukan. Ini merupakan penjelasan dari config.java. Saya akan menjelaskan kode yang pada aplikasi saya pemesanan tiket bioskop berbasis Java. Yang pertama dari atas, PEX UAS pemesanan tiket bioskop. PEX menyatakan bahwa file berada di folder bernama UAS pemesanan tiket bioskop. Yang berikutnya di bawahnya import Java SQL. Import Java SQL untuk mengakses database seperti connection, prepare statement, result state, dan lain-lain. Berikutnya import Java until ArrayList berfungsi untuk menampung banyak data, misalnya daftar kursi. Dan di bawahnya ada import Java text simple date format yang berguna untuk mengkonversi teks tanggal ke objek data. Dan di bawahnya ada import Java swing table default table model. Default table model ada
model data untuk tabel di GUI. Kemudian ada yang terakhir, import Java Swing JOption Pen. JOption Pen digunakan untuk menampilkan pop-up pesan seperti konfirmasi dan error. Dan selanjutnya, public class pemesanan tiket bioskop. Pemesanan tiket bioskop adalah kelas utama yang merupakan turunan dari G-Frame, yaitu window aplikasi utama. Private string ID pemesanan adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan ID pemesanan yang sedang diedit atau dicetak. Kemudian 3 private object yang menyimpan nilai perhitungan harga tiket. Kemudian private string kursi terpilih berfungsi untuk menyimpan string kode kursi yang sudah dipilih user. Kemudian 2 private Java Swing, JScrollPen, Scroll Preview, private Java Swing, JText Area, Preview Area. Digunakan untuk menampilkan isi tiket dalam bentuk teks sebelum dicetak. Selanjutnya di bawah publik, di bawahnya ada publik pemesanan tiket bioskop yang berisi init components, tampilkan data tables. Init components adalah metode auto-generates oleh NetBeans untuk menggambar GUI, label, button, dan lain-lain. Tampilkan data tabel merupakan untuk menampilkan semua data dari tabel pemesanan tabel GUI. Dalam publik ini merupakan metode yang dipanggil ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Kemudian menampilkan private void, tampilkan data tabel berisi connection untuk database-nya. Quick select digunakan untuk mengambil semua data dari tabel pemesanan. Membuat model tabel kosong lalu menambahkan kolom seperti ID, nama, file, waktu, jumlah, kategori, kode kursi, harga per tiket, pajak, total, dan total bayar. Kemudian JTabel set model mengisi tabel JTabel 1 di GUI dengan data dari database. Kemudian pemilihan kategori kursi, reguler atau VIP. Jika checkbox reguler dipilih, maka checkbox VIP otomatis tidak aktif dan harga tiket ditampilkan sebagai 50.000. Dan sebaliknya, jika VIP dipilih, harga akan
80.000 pada private coin ini, di bawah ini 80.000. Kemudian reset from, jika mengklik tombol reset maka menghapus semua isian dari form agar siap untuk input data baru. Kemudian private void, hapus action performed. Dalam kode ini mengambil data yang dipilih dari tabel, dan kursi yang sebelumnya dipesan akan dikembalikan statusnya ke tersedia. Data pemesanan akan dihapus dari database. Kemudian kode private void pesan action performed untuk try connection, untuk koneksi ke database. Menentukan kode ini string kategori int harga per tiket, menentukan kategori dan harga tiket. Dan di bawahnya ada kode untuk mengambil kursi yang tersedia dari database. Kursi yang tersedia tadi akan disimpan dalam array list dan ditandai sebagai terpesan. Double pajak sama dengan harga per tiket. Hitung ini merupakan hitung total bayar. Double pajak sama dengan harga per tiket kali jumlah kali 0,0T1 atau sama dengan 10%. Double total sama dengan harga per tiket kali jumlah plus pajak. Kode ini ambil tanggal dari checkbox, kemudian simpan ke database. Tampilkan hasil di form P harga. Insert action. Insert action, data dimasukkan dalam tabel pemesanan. Temukan hasil di form kode di bawahnya, dan kemudian saya menjelaskan kode tombol keluar, P keluar, action performed. Ambil di atasnya, ambil kursi lama dan diubah menjadi tersedia. Baik keluar, maaf sebelumnya, baik keluar action apabila user mengklik tombol keluar akan keluar, sistem akan keluar. Dan di bawahnya ada pedit action performed. If ID pemesanan sama dengan 0, jika ID pemesanan 0, maksudnya jika user tidak mengeklik tabel yang tampilan output, mengeklik data, maka ada pesan pilih data yang ingin dipilih, yang ingin diedit dari tabel. Maka seharusnya user mengeklik data yang ingin diedit. Connection connects
Get connection untuk koneksi ke database. Ambil data kursi lama dan ubah status jadi tersedia. Kemudian ambil kursi baru dan update. Pada ini menjelaskan jika pengguna mengedit pesanan, kursi lama akan dibebaskan. Kemudian cari kursi baru dan simpan perubahan di database. Kemudian saya akan menjelaskan kode pcetak action format. Sama sebelumnya, ini if jika di pemesanan lo sama dengan, maka user harus mengklik data di bagian bawah untuk menyetak sebuah struk agar bisa berfungsi cetakannya. Kemudian ini tampilan struk yang akan dicetak atau juga preview, tampilan preview juga. Dalam kode ini menjelaskan menyusun isi tiket sebagai teks, tampilkan dalam jendela baru, dialog untuk preview. Dialog Java Swing Dialog untuk preview. Kemudian jika tombol cetak ditekan, maka file disimpan dalam format PDF dengan bantuan library iText PDF. Kemudian private void init preview area adalah untuk metode inisialisasi preview area. Dan di bawahnya ada private void setup table mouse listener, metode untuk setup tabel mouse listener diberikan dari kontraktor. Kemudian ada metode untuk update preview area. Ini dan public statics main. Kode di bawah ini merupakan titik awal dari aplikasi pemesanan tiket bioskop. Ketika dijalankan metode main akan dipanggil di dalamnya. Di dalamnya kita menggunakan event query, invert letter untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna GUI dibuat dan dijalankan dalam thread khusus milik Java Swing yang disebut event dispatch thread. Hal ini sangat penting dalam aplikasi karena semua komponen GUI harus dimodifikasi di dalam thread tersebut untuk menghindari error atau tampilan yang tidak stabil. Di dalam info ke letter, kita membuat objek dari kelas pemesanan tiket bioskop yang merupakan jendela utama aplikasi, lalu memanggil set visible agar jendela tersebut muncul di layar pengguna tanpa baris. Tanpa baris ini
tampilan antarmuka tidak akan terlihat dengan pendekatan ini. Aplikasi menjadi lebih stabil, responsif, dan sesuai dengan standar pengembangan aplikasi berbasis GUI di Java. Dan di bawah ini ada kode-kode variabel declaration yang sudah dipanggil dalam kode pemesanan. Sekian penjelasan dari saya terkait kode aplikasi kita yang bertema pemesanan tiket bioskop. Di sini kita akan menyimulasikan tampilan output codingan kita. Pertama, tombol pesan, kita memilih film yang ingin ditonton dan memasukkan nama user. Kemudian memilih tanggal dan jam yang dipilih jam 3 contohnya, dan jumlah tiket 1. Kemudian kategori, untuk kategori reguler otomatis mendapatkan kursi B dan VIP otomatis mendapatkan kursi A. Kita contohkan reguler, pemesanan berhasil mendapatkan kursi B5 dan depan 2 masuk di tabel. Di sini saya akan menjelaskan untuk tombol edit. Kita bisa memilih kayak ini Devan 2, kita bisa diedit filmnya, bisa yang Java, bisa tanah Jawa, terus namanya, tanggalnya bisa diedit, jumlah tiket edit. Kita bisa milih, kita bisa milih VIP edit. Otomatis data berhasil diperbarui. Oke. Nah, di sini namanya Devan saja film. Terus waktunya sudah diedit, jumlahnya 2, kategorinya VIP dengan kursi A1, A2, harganya jadi kayak gini. Untuk tombol hapus, kita bisa menghapus Devan saja ini, kita hapus. Yes. Otomatis nanti di Devan saja ini kehapus. Pilihan data di tabel sudah. Nah, yang di Devan saja tadi sudah dihapus. Untuk tombol reset, contohnya klik cantik dan data sudah terisi. Apabila tombol reset dipencet, maka data-datanya akan kembali kosong seperti ini. Pada tombol cetak kita bisa mengklik atas nama Novianto dan masuk ke preview yang berisi ID pemesanan, nama pemesan, film, waktu, jumlah tiket, kategori, kursi, harga tiket, pajak 10%, total bayar. Kemudian pada tombol cetak di bawah ini, cetak ke PDF, kita bisa menyimpan di penyimpanan nanti dengan pilih PDF, klik save. PDF berhasil disimpan. Untuk melihatnya, kita bisa melihat tiketnya. Dalam tiket PDF seperti ini, sama seperti preview tadi.
Sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.